Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada mereka umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Nah, pentingnya seseorang itu mengikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan bahwasanya at-turuq kulluha masdudah alal khalqi illa ala man iktafa athar rasul. Dikatakan bahwasannya semua pintu itu tertutup bagi manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah pintu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Anta babullah, wahai Rasulullah, engkau adalah pintu. Dengan lewat Nabi kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dikatakan juga bahwasanya jika ada orang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti daripada jejak Rasulullah SAW, maka itu bukan orang saleh. Dikatakan oleh Abu Hafs, beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang tidak menimbang gerak-geriknya di setiap waktunya dengan sunnah Nabi SAW, maka fala yu'ad fi diwanir rijal, maka nggak bisa digolongkan sebagai orang saleh. Karena orang saleh, sholihin, para aulia, mereka adalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Semakin mirip dengan Rasulullah, maka semakin mulia orang tersebut, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Hadramut ketika ada salah satu habaib ditanya, "Kal antum para Alawiyin, keturunan daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, para Alawiyin yang ada di Hadramut, siapakah marga apa yang paling agung di antara kalian? Marga apa yang paling agung?" Mereka menjawab bahwasanya kami para Alawiyin, marga yang paling agung, yang paling mulia adalah marga yang paling mengikuti jejak Rasulullah SAW. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Ini kita bicara masalah hukum. Sunnah pakai bahasa Arab. Man tahawana bisunnah tahawana bil wajibat. Kalau sudah kita meremehkan sunnah, jurusannya ngeremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, nanti akhirnya tahawana bil iman, kita remehkan masalah iman dan Islam kita. Bid'ah itu ketika muncul berpotensi untuk mematikan sunnah, maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia menjadi orang yang benar-benar cinta kepada aku. Siapa yang benar-benar cinta kepada aku dalam arti mengikuti sunnah Nabi, maka bersama aku di surga. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Nabi pernah berjanji kok, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi. Semua umatku dijamin masuk surga, illa man aba, kecuali umatku yang nggak mau diajak masuk surga. Diajak Nabi nolak, saudara. Ke surga lagi nolak, saudara. Ada yang lebih bodoh gitu, ada yang lebih dungu gitu lagi. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nolak ya Rasul diajak masuk surga? Diajak makan aja senangnya setengah mati. Sama Nabi lagi, ini diajak masuk surga sama Nabi, nolak. Wa man ya'ba ya Rasul, siapa yang nolak ya Rasul diajak masuk surga oleh Anda? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mau taat berarti mau diajak masuk surga. Yang enggak mau taat ya berarti dia nolak. Cintai sunnah, itulah jalan surga. Cintai sunnah, karena itulah harga iman kita kepada Allah. Karena itu yang akan menjadikan iman kita kepada Allah diterima secara sempurna ketika ngikutin sunnah. Jadi pentingnya dalam kehidupan seseorang yang beriman, ketika dia belajar dari penyesalan orang, ketika sudah berkalang tanah, jangan sampai ya hidupmu jauh dari tuntunan sunnah. Karena sesungguhnya bukan Allah yang butuh kamu untuk mengamalkan sunnah, kamu yang butuh sunnah supaya kamu benar kedudukannya di hadapan Allah. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah
pakai bahasa Arab. Maka kemudian kalau ada orang ketika dia sudah mengerti tentang sunnah, kok sampai meninggalkan sunnah, berarti punya kemiripan sifatnya dengan orang Yahudi. Diberikan oleh Allah sunnah yang sempurna mengatur dalam kehidupan kita, tapi ngorek-ngorek yang bukan sunnah. Dan itunya akan menjadi penyesalan ketika kita berkalang tanah. Coba kalau kami dulunya itu ngikutin Rasul. Jangan remehkan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Faman roghiba an sunnati falaisa minni." Ya, sebenarnya kalau hadis ini saja, satu saja hadis ini, ya, yang disampaikan oleh kita, yang kita dengar, maka cukuplah ini sebagai peringatan. Ya, cukuplah ini sebagai ancaman. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan berada dalam golonganku, bukan berada dalam golongan Rasulullah, bukan berada dalam golongan kaum muslimin. Kalau sudah bukan berada dalam golongan Rasulullah dan bukan berada di dalam golongan kaum muslimin, berarti dalam golongan mana? Bisa dalam golongan orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini yang bukan dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau satu hadis ini kita resapi betul, kita tafakuri dengan benar saja, ya, maka seharusnya sudah menjadi benih ketakwaan dan ketundukan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsekuensi ketika membenci, menyelisihi sunnah Rasulullah, ini bukan masuk dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah tidak termasuk dalam golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pantas saja, ya, hadis ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika di yaumil qiyamah, saat orang-orang sudah berada di telaga, di haud, ya, yang mana orang-orang ketika meminum dari haud ataupun telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ya. Dan Rasulullah SAW diizinkan untuk minum. Kemudian umat Rasulullah SAW diizinkan untuk minum. Namun ketika Rasulullah mempersilahkan ke sebagian umatnya untuk minum di telaga tersebut, Jibril melarang. Jangan berikan kepada dia ya Muhammad. Ya. Kenapa ya Jibril? Bukankah dia adalah umatku? Apa kata Jibril? Iya, dia umatmu. Ya, namun sepeninggal Rasulullah SAW, dia murtad. Murtad di sini bukan hanya sebatas dia keluar dari Islam, bukan hanya orang yang keluar dari Islam, bukan, tapi orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehingga apa? Dihalang, dihadang, ya, tidak bisa dia meminum telaga ataupun haud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika diminum maka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Nah, terkait dengan hadis, faman roghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang menyelisihi sunnahku, maka dia bukan berada dalam golonganku.